Nah oke guys, welcome back bersama saya Indra Mirudin di Indra Channel. So hari ini kita akan test ride Yamaha Yamaha R25 di 2023 maksudnya ya. Oke, dan ini Yamaha R25 nya benar-benar masih standar ting-ting dan full original. Hanya kita copot spakbor belakang dan juga beberapa bagian itu knalpot racing. Ini underbone kita, footstep kita ganti lagi yang standar, stang juga kita ganti originalnya, dan ini ketinggiannya kita standarin lagi. So seperti apa sih rasanya naik R25 di 2023 gitu kan. Dan kita akan test ride R25 ini benar-benar original dan ini masih mulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita naik dulu. Oke guys, jadi kita akan test ride-nya itu bener-bener R25 rasa originalnya itu rasanya kayak apa gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan jalan dulu guys. Yuk. Asik. Buset dah. Oke, jadi ini bener-bener R25 yang original. Original dalam tanda kutip. Semua partnya, aksesorisnya semuanya original. Dan ini R25 nya kilometernya baru 13.000 ya. Baru 13.000 jalan guys di 2023. Dan ini rasanya wow, amazing gitu. Enak banget, bener-bener enak banget R25. Oke, kita tes lagi ya. Kita akan coba dulu pakai jalan-jalan sambil santuy, dimana stangnya ini nggak pakai bepro, nggak kita turunin. Ini agak sedikit aja sih supaya nggak terlalu limbung ya ketika tikung. Jadi maksudnya diadakan test ride ini tuh bahwa kita tuh Indra Channel tuh pengen tahu gitu ya, pengen tahu rasanya R25 setelan original bawaan pabriknya itu kayak apa gitu. Cuman knalpot aja yang nggak kita standarin karena ya kali kalau mau pakai knalpot originalnya ngantuk bang. Tambah lagi ya suaranya nggak gimana gitu, nggak seru nanti ya kalau kita cuman nge-vlog dengerin suara angin doang, kurang seru lah. Jadi knalpot kita biarin pakai yang racing, spakbor belakang nggak kita pasang. Tapi yang jelas sih yang dimaksud test ride-nya kali ini itu saya bikin kontennya itu pengen bahwa ini loh rasanya R25 standar bawaan pabrik gitu loh ya, nggak diapa-apain, ini belum ada yang diubah, semuanya masih real standar ting-ting, semuanya masih sangat real standar originalnya. Part-part modifannya pagi kita udah copotin semua ya, jadi yang sekarang terpasang ini part originalnya bawaan R25 nya. Oke, kita belok kanan guys dari sini. Tuh, klakson aja kocak ya. Nah, oke guys. Jadi pakai R25 di 2023 khususnya ya. Dan ini kita pakai jalan gitu kan. Untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Karena kan kemarin juga ada beberapa sih yang nanya bahwa Bang, R25 buat dipakai harian enak nggak, aman nggak, nyaman nggak gitu kan. Saya pernah jawab sih, dan saya udah jawab bahwa kalau R25 dipakai harian itu enak enggak? Kalau saya bilang enak ya, enak banget malah R25 buat kita pakai harian, asalkan selama part-part modifannya itu nggak bikin kita pegel. Contoh kayak stangnya, ini kan originalnya tuh tinggi gitu ya, lebih tinggi dari apa nih? Suspensinya. Terus kemiringan derajat dari si stangnya juga kalau original itu kan datar ya, jadi lebih tinggi juga. Jadi kita pegangnya itu, ini tuh mau sport firing, tapi bawahnya itu kayak bawa sport firing yang gimana gitu, enak banget gitu. Kayak angkatannya CBR 150 yang angkatan pertama tuh, yang Fireblade gitu ya. Itu enak banget. Kalau modelan R15 terus CBR yang sekarang itu kan udah underyoke semua ya, jadi posisi stang itu udah di bawahnya ini, udah di bawahnya apa nih, dashboardnya gitu kan. Nah tapi kalau R25 ini dia posisi stangnya itu cenderung lebih naik ke atas gitu, dan ini bikin nyaman banget serius. Plus footstepnya yang tadi kita bahas ya, jadi footstepnya itu pijakan kakinya jangan ditambah bracket tambahan ataupun jangan diganti pakai kayak underbone segala macem. Memang sih bingungnya kita kalau punya motor sport gitu kan, atau sport firing kayak gini ya,
itu kayak kelihatan kalau standar nggak diapa-apain itu kayak cupu gitu kan, kayak ya standar banget gitu. Cuman itu kan kembali lagi ke selera ya. Kalau saya sih enak-enak aja, baik-baik aja, karena kemarin saya juga udah sempet pakai stang yang Bepro, ini diceperin lah, underbone-nya udah pakai yang racing gitu kan, nui-nui gitu kan. Tapi kok dirasa-rasa ternyata kalau kita pakai untuk kebutuhan ngevlog, bahkan untuk San Mori, atau apalagi buat teman-teman yang mungkin ada rencana Minang R25 untuk harian, itu bener-bener nggak worth it ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakai jarak jauh, touring segala macam, wah udah jaminan pegel banget dah, sumpah. Itu jaminan pasti bakal pegel banget kalau kalian pakai R25, stangnya diganti, footstrapnya diganti, udah selesai, suspensi diturunin gitu ya. Itu pasti pegel banget. Cuman yang saya rasain dari R25 ini, kalau semuanya setelan pabrik gitu ya, setelan bawaan kayak gini tuh, aduh, ini tuh 250 cc tapi serius nyamannya nggak ada obat. Nyaman banget. Cuman masalah di suspensi aja sih ini. Nah, suspensinya sih sebenarnya kalau kita bahas ini enak ya, empuk malah terlalu empuk malah ya. Alhasil enak itu kalau dibawa jalan lurus atau bergelombang, dia reboundnya, suspensinya tuh enak banget gitu. Cuman resikonya kalau suspensi terlalu empuk kayak gitu pas dibawa miring-miring ataupun belok-belok cornering gitu ya. Jadi kalau teman-teman bawa miring yang agak kecepatan tinggi itu agak riskan, dia mantul ataupun dia oyek-oyek kayak gitulah ya. Plus saya pernah rasain kemarin itu di kecepatan 100, 120 gitu ya, ngerem dadakan, kalau posisi suspensi depannya tinggi kayak gini tuh dia ngesot guys jatuhnya. Jadi agak gimana ya, agak ngesot aja gitu kanan kiri gitu. Nah itu sih bahayanya, cuma itu doang. Makanya kemarin sempat kita turunin itu, yang pertama memang kelebihannya ketika suspensi depan diturunin, ke penampilan jauh lebih menarik gitu ya. Plus bawahnya jauh lebih stabil. Tapi kalau ditinggiin kayak gini, cuman dapat di nyamannya doang gitu, dapat di nyaman. Kalau bahas soal tenaga, kalau segini sudah cukup oke lah ya. Gigi 3 250 cc udah nyampe 100 lebih gitu kan. Dan akselerasi kita tarik juga, jadi kayak antara gas, stang, dan badan motor itu benar-benar bersatu gitu, nyatu gitu. Getaran mesin, suara mesin, terus posisi motor, larinya itu, tarikannya itu benar-benar nyatu banget. Jadi kalau teman-teman yang udah bisa ngerasain ini, satu banget, intinya enak lah ya, intinya enak banget. Nah, jadi kesimpulannya guys, R25 ini motor 250 cc paling nyaman yang pernah saya pakai ya. Ini aja saya nggak ada pegel-pegelnya loh. Dari tadi berangkat ada kali berapa menit ya, nggak ada pegel-pegelnya sedikit pun. Nyaman banget, asli nyaman banget. Kalau setelannya standar ya, ingat kalau setelan standar. Tapi kalau teman-teman sudah rubah stangnya yang pakai derajat kemiringan 10 derajat atau mungkin pakai Bepro, apalagi kalau udah yang ada juga kan stang original dibikin under yoke gitu ya, itu juga ada. Tapi wah gila sih, pegel banget, sumpah pegel. Makanya kalau bicara R25 ini itu multifungsi banget. Multifungsinya dari mana guys? Karena saya kemarin udah dapet gitu kan, udah dapet gambaran blueprintnya lah buat modif motor R25 ini. Jadi kita mau nyari nyaman, tetap keren kelihatannya gitu ya, meskipun ini udah jadul gitu kan, motor L25 old gitu kan. Atau kita mau bikin ala-ala mogel look juga bisa banget gitu, upgrade R3 gitu kan, tambahin winglet atau air wing gitu kan, tambahin apalagi, ganti ini visornya yang zero gitu kan. Wah keren banget dah, stangnya ganti gitu kan, stangnya ganti ataupun suspensinya ganti, upgrade punyanya V2 atau punya Sabre itu juga bisa. Bagian belakang ya R25 sih udah cakep ya, bagian belakangnya udah keren banget. Makanya udahlah, no complain, no comment, saya pakai R25 ini. Ada satu sih yang saya sedikit komen gitu ya, sedikit ya mungkin sedikit nilai negatifnya dari si R25 ini ya.
Yang saya rasain selama pakai motor R25 ini itu memang kita harus bisa jaga suhu mesin ya, apalagi kalau kena macet-macetan tuh suhu mesinnya rawan banget panas. Kena macet-macetan, misalkan kebetulan saya yang di Cirebon itu suhu mesinnya langsung naik 4 bar, bahkan kemarin sempat 5 bar. Wah, udah panas banget. Nah, makanya R25 sebenarnya cocok untuk harian, tapi untuk jalan-jalan yang lancar aja. Kalau untuk jalan-jalan yang macet-macetan, please sebaiknya jangan pakai R25 guys. Nggak apa-apa kita pakai motor lain aja yang memang lebih cocok untuk macet-macetan. Contoh pakai Matic gitu ya. Kalaupun mau pakai motor kopling, khususnya yang firing gitu kan, ya coba aja teman-teman pakai pakai yang 150 cc gitu, biar nggak terlalu panas mesinnya. Oh, R25 ini panas banget sih, agak kurang recommended gitu kalau dipakai hariannya buat macet-macetan ya. Itu karena memang panasnya agak riskan juga di R25. Terus banyak yang ngeluh soal kelistrikan gitu kan. Nah, buat kiproknya terutama kalau misalkan kita udah banyak berubah atau banyak pasang variasi ya, lampu-lampu segala macam, itu memang ke kiprok cepet banget panas, cepet banget rusak gitu. Jangankan yang udah upgrade, posisi ini standar aja, kalau kita buka jok belakang gitu ya, jok belakang dibuka, dipegang itu kiprok, wah udah panas banget. Apalagi mungkin yang teman-teman pakainya sering ngelimit, sering apa gitu kan, sumpah panas. Jadi itu ya, jadi si R25 ini kalau kita bilang nyaman, ya udah sih nyaman aja gitu, no comment, no complain. Test ride R25 ini cakep banget, serius. Nyamannya dapat, tenaganya dapat, empuknya dapat, kurang apa lagi ya. Udah sih, emang udah nyaman. So, buat teman-teman yang memang mungkin masih ngincer R25 gitu ya di 2023, worth it nggak? Worth it banget. Tinggal teman-teman pikirin aja tuh masalah setelan ridingnya kalian. Mau dibikin setelan buat Sadmorian gitu kan, yang emang full modif biar kece gitu secara penampilan, atau teman-teman mau pakai buat harian yang modifnya paling cuma dari penampilan aja, nggak banyak yang dimodif ya, dari stang terutama atau footstep segala macam, itu masih biarin aja yang orinya. Enak banget, turunin suspensi juga udah enak banget sih, masih enak gitu. Untuk sekelas R25 mah no komplain lah ya saya. Nah, jadi kurang lebih itu guys. Kalau kita pakai R25 sih ya udah nyaman aja gitu. Ini dari tadi juga kita naik motor nggak kerasa pegel ya, sama sekali. Kalau ini pakai setelan yang originalnya, suara juga knalpot, asalkan kita jalannya pelan-pelan mah ya ini nggak berisik-berisik amat gitu. Tuh, kalem mang, asik. Dan kalau kita geber juga ya suara isi dari 2 silindernya itu kerasa banget, serius enak banget. Oke. Nah, jadi itu aja guys yang bisa saya bagikan soal test ride-nya Yamaha R25 ini. Si motor 250 cc super nyaman, ternyaman, dan memang nyaman gitu ya. Mau ngomong apa lagi, emang nyaman gitu. Jadi itu guys, mungkin buat kalian yang masih mau minang R25 boleh dipertimbangkan lagi. Kalau kita bahas soal bensin ya, boros nggak, di sini sih saya dapat rata-ratanya di 27 km per liter ya. 27 km per liter itu kalau teman-teman mungkin jalan normal kayak gini ya. Kalau sering geber-geber sih ya palingan 25 lah, 25 atau 24 km per liter paling ya. Tapi pakai R25 ini irit kok buat harian, termasuknya irit banget malah. Nah, kalau macet kayak gini nih yang harus hati-hati, antara ngegas atau gimana ya, mau ngegas salah, nggak ngegas juga salah. Karena kalau kita ngikutin macet gitu kan, posisi mesin nyala pasti wah alamat overheat dah. Makanya seenggaknya minimal motor biarin jalan kayak gini nih, biar ada udara masuk guys ke radiator.
Oke, so itu aja guys yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan atau referensi buat teman-teman yang mau Minang R25. Soal konsumsi bahan bakar, irit mang, jangan takut. Terus soal servis perawatan ya paling yang harus dijaga itu cuman dari ini aja sih, radiator, oli, rantai ya, sama kaki-kaki itu khususnya bagian rem gitu kan, cakram. Suspensi mah udah, ini mah enak banget. So oke guys, thank you banget yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channelnya. Dan saksikan terus update-update video selanjutnya dari saya di Indro Channel.